Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang sudah kita bahas di pertemuan 2 bulan yang lalu, karena bulan yang lalu saya sakit, kita bahas di pertemuan terakhir tentang bagaimana kita mencari hidayah dengan ilmu. Semua orang itu berharap hidayah dari Allah. Nggak ada orang yang kepingin sesat, nggak ada orang yang kepingin menyimpang, nggak ada orang yang nggak kepingin selamat, nggak ada orang yang nggak kepingin masuk surga, kepinginnya masuk neraka, nggak ada. Tapi banyak orang yang kepingin tapi nggak serius sama apa yang dia inginkan. Banyak orang kepingin masuk surga, banyak orang kepingin selamat, tapi dia nggak serius kalau dia ingin masuk surga atau ingin selamat dari neraka. Maka tanda keseriusan seseorang kalau memang dia betul-betul ingin masuk surga, selamat dari neraka, adalah menuntut ilmu agama. Tapi tidak semua ilmu agama, tidak serta-merta ilmu yang kita punya ini membuat kita selamat. Semuanya tergantung kepada tujuan. Yang belajar harus ikhlas, yang ngajar juga harus ikhlas. Kalau tujuannya adalah ikhlas, maka manfaat. Dikatakan oleh ulama, ilmu itu butuh kepada adab. Apa adabnya ilmu? Amal. Adabnya ilmu adalah amal. Ilmu itu belum tentu manfaat, kecuali kalau dimanfaatkan, kecuali kalau diamalkan. Orang itu sakit misalkan, bukan berarti kalau dia punya obat sembuh ya diminum baru sembuh. Kita punya mobil mau ke Jakarta, bukan berarti kalau kita punya mobil lantas bisa sampai ke Jakarta. Kalau cuma sekedar punya, harus dipakai baru. Punya ilmu belum tentu selamat, harus dipakai, harus diamalkan. Ilmu butuh kepada adab, adabnya ilmu adalah amal. Amal pun juga belum tentu menyelamatkan, tergantung kepada adab. Apa adabnya amal? Ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas, selamat. Ilmu, amal, ikhlas, baru dikatakan selamat.
Seperti yang saya bilang di awal, semua orang kepingin dapat hidayah, tapi jarang di antara mereka yang serius ingin dapat hidayah. Buktinya apa? Mungkin kadang-kadang di satu tempat, kalau di sini alhamdulillah yang hadir banyak. Ya, di satu tempat kadang-kadang yang datang 2 orang, 3 orang. Tapi subhanallah, saya pernah ngisi sebelum corona itu rutin sebulan sekali di penjara Lowaru. Subhanallah, memang nggak bisa kita ini menghukumi seseorang hanya dari tampilan fisik ya. Betul-betul itu saya mendapatkan pelajaran ketika saya ngajar ada di Lowaru. Itu masjidnya penuh, padahal besar itu masjidnya. Ya kalau itu rutin loh ya, bukan acara event besar itu. Itu acara rutinan biasa, tapi masjidnya 200-300 orang ada itu. Saya ngomong sama mereka, terus terang Pak, Mas, saya punya rutinan bukan hanya di Lowaru tok, di penjara ini. Di luar saya juga ada rutinan, tapi nggak pernah saya rutinan hadir 200 orang itu nggak pernah. Rutinan ya, nggak pernah. Baru di penjara justru saya alami ini. Lihat, jadi orang yang di dalam penjara lebih aktif cari hidayah daripada orang yang di luar penjara. Saya sampaikan kepada mereka, berarti ya bagaimanapun juga masuk penjara itu nggak enak, apapun penyebabnya. Dan belum tentu orang yang masuk penjara itu salah. Belum tentu, kadang-kadang dijebak, kadang-kadang jadi tumbal. Iya, untuk menyelamatkan yang lebih besar. Kadang-kadang nggak ngerti apa-apa, keciduk, dan seterusnya, dan seterusnya. Belum tentu yang masuk penjara salah. Tapi kadang-kadang takdir buruk menurut pandangan zahir manusia ternyata hikmahnya besar. Mungkin jenengan kalau di luar, jangankan hadir pengajian, sholat aja mungkin enggak. Bayangkan, ini cuman hadir pengajian biasa penuh, gimana sholat berjamaahnya itu. Di dalam penjara itu ada pesantren, kapasitasnya 300 orang. Itu nolak-nolak. Kira-kira kalau saya bangun pesantren di Mandulan, kira-kira saya buka, kira-kira 1000 orang masuk, daftar semuanya. Bukan nolak-nolak, kurang-kurang malah gitu aja. Ini di penjara ada pesantren kapasitas 300, yang daftar lebih dari 300, nolak-nolak. Ada yang masuk penjara belum bisa ngaji, keluar ngajar ngaji. Ngajar ngaji loh. Masuk penjara nggak bisa ngaji, alif ba ta itu nggak paham. Keluar ngajar ngaji. Ya apa sih? Makanya saya bilang, kadang-kadang takdir yang menurut kita itu buruk, tapi sebetulnya ada hikmah yang besar. Nah, kembali kepada topik, bahwa orang itu kepingin dapat hidayah, tuntutannya adalah ilmu. Apa yang wajib dia cari adalah ilmu, asal niatnya ikhlas. Bukan mencari ilmu hanya sekedar alim-aliman, pinter-pinteran, enak-enakan ceramah, apal-apalan. Enggak. Tuntutan dia mencari ilmu adalah betul-betul karena Allah Ta'ala. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu agama nggak tambah hidayah, berarti nggak tambah ilmunya kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pastikan setiap kita belajar ilmu agama tambah hidayah dari Allah, tambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau cuma sekedar nuntut ilmu agama untuk ceramah-ceramahan, pinter-pinteran, alim-aliman, maaf nggak nunggu kita yang muslim, yang kafir bisa ya. Yang bisa menghafalkan Quran itu bukan hanya kita, yang kafir juga bisa hafalkan Quran. Malah beberapa tahun yang lalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu di Malang viral, ada ustadz ceramah-ceramah, khutbah-khutbah. 2 tahun terakhir sebelum dia mati, dia murtad. Ustadz murtad, waliyadzubillah. 2 tahun sebelum dia mati murtad, masuk agama Hindu. Ketika masa murtad 2 tahun tetap ngajar itu keliling. Nggak ada orang tahu. Takmir yang biasanya dia khutbah di situ, yang rutinan di situ, yang dia diundang ceramah, yang punya, nggak ada lagi murtad. Memang ustad meninggal, diurus jenazahnya sama orang Hindu. Loh, ki apa? Ngapain nih? Diobong. Loh, wong Islam kok diobong? Diceritakan ini sudah 2 tahun ini ikut agama Hindu, agamanya kami. Jadi kami yang berhak ngurus jenazah, nyeker-nyekeran.
Tapi karena memang diiyakan sama keluarganya bahwa ini ustadz dulu memang pernah ngajar-ngajar, tapi 2 tahun terakhir dia masuk agama Hindu. Lihat, kalau cuma ceramah-ceramahan, khutbah-khutbahan, pinter-pinteran, enak-enakan, lihat, yang kafir juga bisa. Nah, tujuan kita menuntut ulama agama bukan untuk itu. Pernah ada orang daftarkan anaknya mondok ke saya. Bib, saya kepingin mondokkan anak saya. Namanya orang tua mondokkan anak kan perlu pantas ditanya apa motivasinya. Jenengan mondokkan anak. Bib, biar enak ceramahnya. Oh, cari pondok lain. Saya nggak nyetak murid harus pintar ceramah. Saya nggak bisa. Saya nggak ada kurikulum di sini. Oh, keluar murid harus ceramah. Enggak. Karena tolak ukur soleh nggak solehnya murid bukan karena enak nggak enaknya ceramah. Manfaat nggak manfaatnya murid bukan karena enaknya ceramah. Pernah di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ceramah. Bahasanya biasa, simpel, sederhana begitu. Tapi nangis semuanya. Anaknya ini heran, abah ini kalau ceramah bahasanya nggak pati enak, cuma nangis kabeh. Aku lu iso untuk bikin nangis jamaah. Ceramahku lebih enak dibanding abah. Bahasa saya lebih intelek, lebih fasih daripada abah. Keesokan harinya anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani pamit, izin bah, besok saya ceramah ya. Kasih waktu kesempatan saya sekian menit untuk ceramah. Kenapa? Enggak bah, abah ini kalau ceramah bahasanya nggak terlalu intelek, biasa, nangis kabeh. Saya pasti bisa buat mereka nangis. Bahasa saya lebih tinggi daripada bahasanya abah. Oh ya wis, besok ceramah. Anaknya Syekh Abdul Qadir ini Jailani ceramah. Oh, bahasanya tinggi, melit, dur. Ojo maneh nangis, paham ora? Ngomong-ngomong. Ada 2 tipe orang ceramah. Yang mana 2 tipe orang ceramah ini gambaran niat. Yang pertama, orang kalau ceramahnya niatnya adalah mahamkan, nyerdaskan, minterkan umat, dia nggak peduli sama bahasa. Ya tergantung. Ya kalau misal ceramah depannya dosen, atau ceramah di depan praktisi, ya bolehlah nyambung. Tapi kalau sudah ceramah di kampung, ceramah di hajatan, misalnya ceramah di masjid yang datang awam, ya perlu menyesuaikan. Yang penting adalah memahamkan umat. Dari yang nggak ngerti jadi ngerti. Ini ikhlas berarti. Tujuannya bukan saya mengerti, tapi kamu mengerti. Ada yang nggak ikhlas, bukan biar kamu ngerti tentang apa yang saya sampaikan, bukan. Ada orang tipe ceramahnya itu kamu mengerti kalau saya ini alim. Ini kadang-kadang saya sengaja nyeting ceramah saya, milih kata-kata saya dengan kata-kata kau nggak paham nggak apa-apa. Malah buat saya semakin kamu nggak paham, semakin kamu tahu kalau saya ini orangnya alim, saya ini orangnya hebat, saya ini orangnya intelek, bahasa saya bahasa tinggi. Buktinya kau nggak paham. Loh, ya apa sih? Lah orang seperti ini diundang untuk apa? Diundang untuk mencerdaskan umat dari awam jadi alim. Lah ini enggak cuma sekedar pamer kesombongan biar kalian semuanya tahu siapa saya. Loh, ya apa? Nih, sebarno pamflet aja. Ya, bukan ceramah kalau begitu akhirnya. Wes turun anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani, nyerah wis, kano sing nangis. Turun. Dah ya, lihat abah ceramah. Syekh Abdul Qadir Jailani cerita, hadirin hadirat, saya ini goreng ikan. Saya pancing itu ikan, dapat, sampai di rumah saya goreng. Nggak taunya waktunya saya makan di gondol kucing. Ini baru mulai ceramah ini, nangis semuanya. Anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani tambah penasaran, kok iso cerita iwak di gondol kucing nangis kabeh. Oh, maksudnya apa ini maksudnya ini? Selesai ceramah tanya si anak abah tadi baru mulai ceramah, baru mukodimah cerita kalau ikan di gondol kucing. Lah kok wis nangis kabeh? Mereka itu mikir yang buat mereka nangis bukan cerita iwak di gondol kucing,
Mereka tuh nyambungnya ceramahnya saya itu adalah husnul khotimah. Ikan dipancing, digoreng, iya. Kalau dimakan itu namanya husnul khotimah, manfaat. Lah kalau digondol kucing kan berarti namanya su'ul khotimah, nggak manfaat. Mereka yang buat nangis bukan iwak digondol kucing, tapi jauh lebih daripada itu kedalaman berpikirnya mereka. Kenapa kok mereka bisa berpikir sejauh itu sampai mereka nangis, mendapatkan pelajaran dari cerita yang seremeh itu, sesederhana itu? Niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Cerita itu tujuannya bukan sekedar cerita, tapi cerita itu tujuannya adalah ambil hikmahnya. Nah, keinginan inilah yang mendasari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan takdir mereka semuanya faham dan menangis. Itu seharusnya. Pernah juga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi meninggal di Gubah Ampel, Surabaya. Ketika itu beliau hadir majelisnya Al-Habib Abu Bakar bin Yahya, yang mana Al-Habib Abu Bakar bin Yahya ini lebih tua usianya. Melihat yang hadir ini banyak, mungkin ribuan, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini merasa kepingin ceramah. Tujuannya bukan apa namanya, unjuk kebolehan, unjuk gigi enak ceramahku, bukan. Mumpung yang hadir banyak, ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam hati, cuma nggak berani. Kenapa? Ada Al-Habib Abu Bakar bin Yahya, jaga adab, bukan terus nuding, minta waktu, enggak. Apalagi sampai rebutan mic misalnya, aku disik, enggak. Dibiarkan sama Al-Habib Abu Bakar bin Yahya, dibiarkan. Selesai acara semuanya, dipanggil, Muhammad sini. Marhaba ya Habib, ana tahu ente kepingin ceramah tadi ya. Iya Habib, ana kepingin ceramah bukan karena apa Habib, lihat yang hadir ini banyak, ana kepingin menyampaikan beberapa hal yang penting, mungkin masalah sholat, mungkin masalah nutup aurat, ini penting, ana paham. Tapi karena ente ikhlas, niatnya ente sudah disampaikan Allah kepada hatinya mereka, walaupun gak ceramah. Ikhlas. Ma nazala ila sama, ma sa'ida ila sama, ajallu ma sa'ida ila sama al-ikhlas. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit, hidayah. Paling mulianya sesuatu yang naik ke langit itu adalah ikhlas. Jadi kadang-kadang ikhlas itu menyampaikan sesuatu yang nggak sampai dengan lisan. Kadang-kadang ikhlas ini menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang nggak bisa disampaikan walaupun dengan lisan. Orang itu kalau enak-enakan ceramah, noto boso, saya ceramah milih katanya begini, mentok nang kuping, wis nang ati ora. Contoh, orang ceramah lucu-lucuan, biasanya menyiapkan dari rumah, aku kudu isok ceramah nggawe wong ngakak, cek no payu. Jadi saya milih nanti ceritanya begini, pemilihan katanya begini. Saya mau tanya, bubar dari majelis ada hasil, ada perubahan. Lucu ya? Nah, itu sudah hasilnya sudah. Itu hasilnya sudah, lucu. Loh apa nggak boleh, Bib? Gini. Kalau merencanakan nggak boleh. Saya ceramah diundang di Masjid Taufik Minallah. Yo apa yo carane wong iki cekno seneng ambek ceramahku. Tak ge guyu wae cekno ben taun aku diundang terus. Nah, ini nggak boleh nih. Tapi kalau pas ceramah tahu-tahu kepikiran ini ada cerita lucu atau apa, ya nggak apa-apa, wajar itu. Itu wajar, nggak ada masalah, banyak begitu. Nggak wajar gitu. Tapi kalau niat, ini bicara niat gitu loh. Tendensi dia untuk membuat orang tertawa itu apa? Cekno diundang maneh, itu amplop maneh, cekno terkenal, cekno payu, cekno. Nah, ini nggak perlu, nggak beres. Akhirnya sampainya ke telinga, yo po ceramah lucu, wis. Jadi nggak ada bedanya ngundang Kartolo sama ngundang Ustadz, nggak ada bedanya. Kenapa? Lucu ya Kartolo, yo po ceramah lucu lo podo lah. Lo bukan berarti nggak boleh lo orang ceramah lucu, ya hati-hati lo ya. Lo ini Habib nyindir Ustadz yang ceramah lucu ya, bukan. Tergantung niat. Saya ini lo nggak boleh berencana membuat orang tertawa, itu nggak boleh. Cekno gak dikonokno Bib, arah-arah ini gak melek. Loh kalau direncanakan dari rumah nggak boleh. Normal, natural begitu aja nggak apa-apa gitu loh. Malah dipekso malah gak lucu. Itu gambaran.
Sama takmir juga begitu. Takmir misalkan ngadakan acara tujuannya adalah Isra Mi'raj, biar orang-orang ini ayo perhatian sholat, perhatian sama masjid, berjamaah, didik anak, ini. Oh nggak apa-apa. Tapi ngundang ceramah di sini porno, nggak nyambung. Yang disebutkan hal-hal yang nggak pantas disebut oleh seorang ulama. Masih yo terkenal, masih yo santrin ewonan lek perlu. Pondoknya sealun-alun kalau perlu. Sudah diundang. Porno loh ya, sudah diundang. Nggak kreatif di sini. Kreatif sampai porno. Ya wong iso, di pasar iso. Apa maksudnya? Hati-hati. Wong koyo ngono sudah diundang, cekno kapok. Tapi enggak, orang zaman sekarang justru ngono sing diundang, makanya gak kapok-kapok. Sing koyo ngono malah tambah akeh. Gak ngono gak payu aku. Itu sudah ikhlas. Itu sudah niatnya dia. Itu sudah niatnya dia. Tapi kalau orang itu ngomong pakai hati yang ikhlas, sampainya ke hati. Ma kharaja minal lisan ma yasil illa ilal adzan. Apa yang keluar dari lisan maka enggak sampai kecuali kepada telinga. Dan apa yang keluar daripada hati maka sampainya juga kepada hati. Jadi nyari ilmu itu untuk nyari hidayah, bukan nyari ilmu itu untuk pintar-pintaran, alim-aliman, enak-enakan ceramah. Dengan kalau punya anak di pondok no, nak kon golek ilmu golek hidayah. Bukan golek ilmu enak yo dadi ustaz yo misalnya. Antar jemput budal luwe mulai wareg misalkan. Iya. Beras di omah gak kalong-kalong. Apa berkatan mendino. Ini wah enak. Oh hati-hati. Tekankan. Bukan untuk ceramah-ceramah. Ceramah itu bakat. Arek cilik iso ceramah. Bakat. Bukan berarti kalau pintar ceramah berarti alim. Ada orang alim tapi gak pintar ceramah. Alim ditanya apa bisa jawab. Ada orang pintar ceramah tapi gak alim. Ditakoi belakrak nang ini. Jawabannya ini ngawur semuanya sudah. Kenapa? Kadung terkenal soalnya. Katanya jawab nggak eruh ya wisin. Akhirnya terpaksa dia menjawab walaupun menurut saya. Lah kok menurut kamu ini gimana? Mau tanya bab syariat kok menurutnya kamu? Kamu nurut sama Allah, nurut sama Nabi, bukan menurut saya, hemat saya. Bukan. Kalau tanya bab syariat jangan menurut saya. Kamu ini bukan ulama yang punya kaliber untuk berijtihad. Menentukan keputusan, menentukan hukum sendiri, enggak. Kalau Imam Syafi'i punya, Imam Malik bin Anas punya, Al-Imam Abu Hanifah punya. Lah kalau kamu ini siapa? Menurut saya sopo. Kamu ini siapa? Nggak bisa. Ilmu cetek kok. Amal nggak seberapa. Ikhlas juga belum tentu. Kemudian menurut saya, tapi kalau menurut saya ini salah, berarti sudah dia sudah membuat orang menyimpang berapa banyak itu? Dia sudah membuat orang lain menyimpang berapa banyak. Nah, orang yang kalau menuntut ilmu ikhlas, maka banyak pahala yang Allah berikan kepada dia. Yang pertama, malaikat akan menghamparkan, membentangkan sekian banyak sayap yang mereka punya sebagai alas kaki bagi penuntut ilmu tadi. Kita ini hadir sekarang nih. Kalau tujuan kita datang adalah ikhlas, maka tanpa kita tahu, tanpa kita lihat, malaikat itu membentangkan sayapnya ridwan bima yasna, sebagai tanda kepuasan, keridhaan, kebahagiaan mereka, membentangkan sayap-sayapnya mereka sebagai alas kakinya kita. Mereka ngeroso, nggak tahu. Kalau tahu ngaji semuanya orang, dimuliakan oleh malaikat sebegitu hebatnya. Ada lagi riwayat bentangan sayap itu adalah di atas, sebagai sesuatu yang membuat mereka teduh, walaupun kita tetap kepanasan, tapi secara batin itu meneduhkan. Ini gambaran orang kalau menuntut ilmu dengan ikhlas. Malaikat ridho sama dia. Ibadah apapun yang kita kerjakan tergantung hati. Kan begitu ya? Manfaat nggak manfaatnya ibadah, hasil nggak hasilnya ibadah, diterima nggak diterimanya ibadah. Bukan bicara zahir, bukan bicara fisik, semuanya bicara hati. Sholat tergantung khusyuk, haji tergantung ikhlas, zakat tergantung loman apa enggak. Zakat dekat loman, kadang-kadang makanan kucingnya lebih mahal daripada beras zakat fitrahnya.
Nuntut ilmu yang ngajar ikhlas apa enggak? Semua hasil atau enggak hasil, manfaat ataukah tidak, diterima ataukah tidak itu amalan, itu ibadah, tergantung hati. Kenapa? Karena Allah tidak menjatuhkan pandangannya kepada zahir, tapi Allah menjatuhkan pandangannya kepada batin. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah jatuhkan pandangannya kepada batin. Allah nggak lihat fisiknya kita. Putih, hitam, tinggi, pendek, ganteng, nggak ganteng, ayu, nggak ayu, nggak ada urusan. Hati. Yang kedua, kenapa kok hati batin menjadi tolak ukur manfaat atau tidaknya suatu ibadah? Karena nanti di akhirat kita bawa hati, bukan bawa fisik. Fisiknya kita, jasmaninya kita, badannya kita, badannya dikubur, hancur. Kita bawa hati. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu adalah hari yang tidak manfaat lagi yang namanya anak dan harta, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang sehat. Hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Kita ini kalau sakit, makan nggak enak, maka kita berusaha sembuh dari sakit tersebut biar makan kembali enak, kan begitu ya. Orang kalau hatinya sakit, batinnya sakit, maka ibadah nggak enak. Kenapa dia nggak berusaha untuk menyehatkan kembali, menyembuhkan kembali batinnya biar ibadahnya enak? Sebagaimana dia kalau zahirnya sakit, badannya sakit, dia berusaha getol untuk sembuh. Biar apa? Biar makannya enak. Kenapa urusan batin kok nggak kita sembuhkan? Saya mau tanya. Ini kan hadir banyak, tapi banyak mana sama yang di rumah sakit? Orang kalau sakit berusaha, kadang-kadang keluar uang ratusan juta, miliaran, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke Jerman. Untuk apa? Sembuh. Kadang-kadang di rumah sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan, siap pokok metu ke rumah sakit waras, mangan enak. Saya mau tanya, jenengan dari rumah ke sini berapa kilo? Untuk nyembuhkan batin ini. Saya mau tanya, jenengan masuk ke Masjid Taufik Minallah hadir pengajian ini, bayar berapa? Tiketnya ada tak? Ada. Untuk nyembuhkan batin. Tapi kenapa yang di rumah sakit lebih banyak daripada yang masuk masjid? Itu gambaran ya. Itu gambaran. Nyembuhkan zahir berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kita duduk di sini berminggu-minggu. Insya Allah kalau saya ceramah setengah jam aneh, tak tambah setengah jam aneh, tinggal sampai misalnya. Wis telat suwi. Tinggal kemarin. Tapi orang untuk nyembuhkan zahirnya ya, nyembuhkan zahirnya bondo-bondo. Kenapa untuk batinnya enggak bondo? Bondo apa sih? Bukan bondo harta. Waktu walaupun sebentar. Jarak walaupun pendek. Iya. Tenaga walaupun nggak seberapa dan seterusnya. Untuk apa? Nyembuhkan batin biar akhiratnya selamat. Gitu harusnya. Loh, kaitannya dalam apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas dalam hal ini apa? Ilmu itu manfaat tergantung batin. Majelis itu manfaat tergantung batin. Sholawat yang kita baca manfaat tergantung batin. Sholat, majelis, ilmu, sholawat itu semua ibadah yang mengandung manfaat. Mengandung. Tapi belum tentu yang sholat, yang hadir majelis, yang menuntut ilmu, yang baca sholawat pulang dapat manfaat. Jelas. Contoh, datang ke masjid, masjidnya mengandung manfaat, tapi yang dibicarakan dunia pulang nggak dapat manfaat. Ibarat pisau, pisau itu mengandung manfaat. Tapi nggak semua orang punya pisau bisa memanfaatkan pisau, malah mencelakai dirinya sendiri yang ada. Itu gambaran. Sholawat contoh nih. Saya tambah sedikit aja, 5 menit. Sholawat itu dikatakan manfaat jika apa? Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Sholawat dikatakan manfaat kalau rohnya kita nyambung dengan orang yang kita sholawati, sosok manusia yang kita sholawati. Siapa? Rasulullah SAW. Adapun lisannya kita qomat kamit dalam sholawat itu cuma wasilah, cuma alat. Yang paling penting koneksi batin. Makanya kadang-kadang ada cerita orang wali sholawatnya nggak banyak, mimpi Nabi setiap hari. Kenapa?
Batin ketemu batin. Saya mau tanya, kita sholawatan nggak kurang-kurang loh sini. Majelis A, majelis B sampai Z, mulai Senin sampai ketemu Senin, mulai subuh, pendak subuh, teko mimpi Nabi. Kenapa? Lisan mungkin, batinnya belum, tapi bagus sudah. Timbangan 13. Itu kan betul. Sholat belum khusyuk, ya lebih bagus daripada nggak sholat sama sekali. Tapi ya jangan puas. Syukur, alhamdulillah boleh, tapi puas jangan. Tingkatkan sholat sampai khusyuk. Sholawatan sampai rohnya kita nyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sholawat nyambung dengan batinnya, rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua manfaatnya. Fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbi. Atas dasar cintanya kita sama Nabi, ikatan batin kita sama Nabi, maka barokah, manfaat, imdadat, nafahat dari Nabi masuk dalam sanubarinya kita. Masuk. Sehingga kalau dalam sanubarinya kita ini ngerojok manfaat barokahnya Rasul, maka dohirnya kita pun juga nggak bisa lepas daripada Rasul, nggak bisa lepas daripada Nabi. Sehingga apa? Kalau mau tidur misalnya mikir, Nabi itu kalau tidur gimana ya? Miring kanan, ngadep kiblat, bersiwak, wudu. Kalau keluar masjid, Nabi itu kalau keluar masjid gimana ya? Oh, kaki kiri dulu. Mau makan, oh Nabi itu nyantol. Kenapa? Dalam batinnya, dalam sanubarinya, dalam hatinya penuh gerojok akan nur, nafahat, imdadat, barokat daripada Rasul. Kalau sudah hatinya nyantol sama Nabi, batinnya otomatis. Tapi kalau dohirnya nyantol sama Nabi, belum tentu batinnya. Kita mungkin ada yang punya wiritan 1000 kali sholawat sama Nabi, sambung sama Nabi, belum tentu. Kenapa? Batin. Bicara batin, manfaat enggaknya, hasil atau enggaknya tergantung batin. Yang kedua, wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hizbih. Nanti di akhirat orang yang sholawat nyambung dengan ruhnya, nyambung dengan ruhnya Nabi, batin ketemu batin, ada ikatan emosional sama Nabi, kumpul sama Nabi nanti di akhirat. Duduk di mana Nabi duduk. Itu gambaran. Nasihat juga begitu. Kita nih hadir majelis kan sering ya, tapi adakah kita pulang bawa perubahan? Tergantung hati kita bersih ataukah tidak. Kalau hati kita ini kotor, hadir majelis tapi hati kita kotor, hati kita ada kebencian, hati kita ada kedengkian, hati kita ada persaingan, hati kita ngerasani yang di depan, ngerasani yang di belakang, yang di belakang ngerasani yang di depan, yang di kanan ngerasani di kiri, yang di kiri. Hati ini gerundel, pulang nggak bawa perubahan. Bukan karena majelisnya nggak mengandung manfaat, yang datang nggak bisa ngambil manfaat. Saya mau tanya, apa orang mancing pasti dapat ikan? Belum tentu. Apakah berarti kalau kita mancing nggak ada ikan, berarti di kali itu nggak ada ikan? Ada. Mbak Daya sih nggak pintar mancing. Selesai. Namanya kali ada ikan, tapi nggak setiap orang yang mancing di kali dapat ikan. Bukan karena di kalinya nggak ada ikan, dia nggak bisa mancing ikan, ngambil manfaatnya. Hadir majelis juga begitu. Hatinya kotor, nggak dapat manfaat, pulang nggak dapat perubahan. Karena itu nasihat itu sasarannya adalah hati, bukan telinga. Kalau nasihat itu sasarannya adalah telinga, maka ceramah di depan gajah sama kelinci lebih manfaat. Kenapa? Karena telinganya lebih besar dan panjang. Tapi mana ada ceramah depannya gajah masih manfaat, depannya kelinci masih manfaat? Ada. Maka jangan jatuhkan nilainya kita kapan kita mendengar nasihat, pulang nggak dapat manfaat sebagaimana gajah dan kelinci nggak dapat manfaat daripada sebuah nasihat. Jatuh nilainya kita. Kalau gajah, kelinci nggak dapat manfaat dari nasihat, pantas. Tapi kalau kita manusia, hadir pengajian pulang nggak bawa perubahan, loh, nggak pantas. Ini lebih hina daripada gajah dan kelinci akhirnya. Kenapa? Punya akal, punya hati, tinggal bersihkan hatinya. Itu hadirin, iya, hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu agama. Ini baru satu yang kita bahas. Apa itu? Malaikat menampakkan tanda ridhonya kepada kita, tanda bahagianya kepada kita dengan membentangkan sayap-sayapnya sebagai alas kakinya kita, atau sebagai apa ini? Sesuatu yang bisa kita berteduh di bawahnya, sebagai payonan atau atap buat kita semuanya. Walaupun secara zahir
mata kepala nggak kelihatan, tapi secara batin bisa dirasakan itu semuanya. Itu mudah-mudahan nggak saya, nggak panjenengan semuanya, mudah-mudahan kasih ikhlas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapat selama ini dari siapapun menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, amalnya dipermudah untuk diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan setiap ilmu kita bisa mengamalkan, setiap amal kita bisa mengikhlaskan, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin, dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa Al-Faqih saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mau dibuka tanya jawab, monggo 1-2 pertanyaan cukup, tapi kalau enggak ya langsung dibaca doa juga boleh. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.